Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Apa kabar? Sehat? Baik, pertama-tama kita sebagai umat yang beragama, bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat dipertemukan lagi pada kelas ini dalam kondisi sehat, ya, sehat walafiat. Oke, pada pertemuan ketiga kita pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Secara umum, mata kuliah hukum perikatan ini mempunyai bobot 2 SKS, ya, yang mana merupakan mata kuliah hukum yang bersifat lanjutan, ya. Jadi adik-adik semua ketika kemarin di semester lalu ada yang ada belajar hukum perdata, ya. Ya, nah di semester sekarang, semester 3 itu ada keberlanjutan dari materi hukum perdata tersebut, ya, yaitu hukum perikatan ini, ya. Jadi hukum perikatan ini juga merupakan mata kuliah dasar keahlian, ya, yang mana nanti mengantar adik-adik semua ketika ingin mengambil jurusan ataupun konsentrasi keperdataan, ya. Nah, di dalam materi hukum perikatan ini lebih banyak menitik beratkan pada teori dan juga jenis-jenis perikatan yang mana disertai dengan contoh-contoh yang konkret, ya, di dalam praktek, sehingga dapat memudahkan untuk dipahami yang mana itu berisi tentang perikatan yang bersumber daripada perjanjian maupun perjanjian ataupun perikatan yang bersumber daripada undang-undang. Capaian pembelajaran dalam materi hari ini adalah setelah mengikuti proses perkuliahan, ya, tentang syarat-syarat sahnya satu perjanjian, mahasiswa diharapkan mampu mempunyai pemahaman tentang syarat-syarat sahnya perjanjian yang sifatnya subjektif maupun yang objektif. Jadi capaian pembelajarannya seperti itu. Kemudian materi ataupun topik yang perkuliahan yang kita akan pelajari pada kesempatan hari ini, pada pertemuan ketiga ini adalah masih banyak merupakan pengembangan dari pasal 1320, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena memang kalau kita melihat ataupun berbicara tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, khususnya hukum perdata, itu ada di dalam pasal ini, ya, pasal 1320 KUH Perdata. Di situ ada 4 hal pokok yang diatur di dalam pasal 1320 ini, ya. Yang pertama ada sepakat mereka yang membuat perjanjian, kemudian kecakapan dalam membuat para pihak yang membuat perjanjian, kemudian yang ketiga ada suatu hal tertentu, dan yang keempat ada satu sebab yang halal. Nah, ini yang akan nanti kita bahas satu persatu di dalam materi ini. Oke, yang pertama saya mau tanya dulu, apa itu perikatan? Ada yang bisa jawab? Perikatan itu apa? Atau perjanjian? Apa itu perjanjian? Saya pernah melakukan perjanjian? Perjanjian adalah Kesepakatan yang memberikan akibat bukti. Perjanjian mengacu kepada terakat dalam hukum. iya. Ada lagi? Baik sekali. Ada lagi yang bisa kasih komentar? Apa itu perikatan? Sebelum kita masuk pada syarat-syarat sah satu perjanjian. Ya kan, pertemuan awal itu kita sudah membahas, ya, tentang apa itu perikatan. Perikatan ataupun perjanjian adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, ya, antara satu dengan yang lainnya yang
dibuat dalam satu kontrak, ya kan? Jadi perjanjian itu ataupun kontrak tersebut harus memenuhi syarat-syarat, ya. Jadi ketika kalian nanti, misalnya adik-adik ini sekalian nanti bekerja ataupun nanti melakukan satu hubungan perikatan atau perjanjian dengan pihak lain, khususnya dalam bidang harta kekayaan, ya, berarti harus memperhatikan asas-asas, ya, ataupun teori-teori di dalam hukum perikatan. Nah, salah satunya adalah harus memenuhi keempat syarat di dalam pasal 1320 ini, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi bisa diukur, ya, apakah satu perjanjian itu dikatakan sah atau tidak, ya, bisa menggunakan pasal 1320 ini, ya. Kan kadang-kadang ada yang bikin perjanjian tapi tidak tidak memenuhi salah satu syarat, ya, di dalam pasal 1320 ini, ya. Nah, itu ada konsekuensi hukumnya, ya. Bisa dikatakan dimintakan pembatalan ataupun bisa batal demi hukum, ya. Oke, kita masuk pada syarat yang pertama, yaitu sepakat. Pernah dengar kata sepakat? Apa itu sepakat? Sepakat itu hal yang disetujui. Ya, baik. Ada lagi sepakat. Misalnya saya bilang, siapa namanya? Sandi, ya. Misalnya saya bilang, ayo Sandi, kita bikin di kampungnya Sandi misalnya banyak sekali banyak sekali apa tuh yang di laut itu, ya, teripang, misalnya teripang, ya, komoditi laut, ya. Kita bisa saja bisnis dengan Sandi, ya. Padahal Sandi yang biasanya mengambil dari orang di kampung, ya, kemudian saya bikin perjanjian kita ingin membeli jual beli teripang, ya. Kita bikin dalam satu kontrak, ya kan? Nah, di situ kalau Sandi bilang sepakat, oke, Bapak saya mau gitu, kita bikin perjanjian, ya. Karena kan kalau namanya bisnis itu harus ada dasar hukumnya, ya. Kita tidak bisa melakukan itu tanpa ada dasar, ya. Kenapa? Karena ketika terjadi perselisihan di kemudian hari, misalnya ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian, ya, atau biasa yang kita kenal dengan malprestasi, maka kita punya kedudukan hukum, ya, untuk bisa menggugat, ya. Nah, kalau syarat-syaratnya terpenuhi sesuai dengan pasal 1320 ini, berarti hakim bisa memeriksa, ya. Itu berarti masuk dalam perbuatan hukum, ya. Kalau tidak masuk dalam konteks pasal 1320 ini, berarti tidak masuk dalam konteks perbuatan hukum, ya. Jadi menurut Profesor Subekti, ya, SH, Sarjana Hukum, beliau memberikan definisi tentang kata sepakat ini, ya. Di situ dikatakan kesepakatan adalah sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian merupakan unsur yang esensi. Jadi unsur yang paling esensial itu yang pertama dan utama yang dimuat di dalam pasal 1320 ini, ya. Kenapa? Karena kalau tidak ada kata sepakat, dari situ sudah tidak bisa dilanjutkan sebenarnya, ya kan? Nah, untuk mencapai satu kesepakatan ini kan biasanya ada berbagai macam ada beberapa cara, ya. Ada namanya, menurut Profesor Sudikno, ya, Mertokusumo, sebagaimana dikutip oleh Salim HSSHMS, berupa pernyataan kehendak, ya. Jadi seseorang mengatakan kata sepakat itu melalui pernyataan kehendak, ya. Jadi kata sepakat itu bisa melalui lima cara, ya, 5 cara pernyataan kehendak. Jadi seseorang menyatakan kehendak itu sebagai implementasi dari kata sepakat itu ada 5 cara, ya. Yang pertama ada menggunakan bahasa yang sempurna, ya, dan tertulis. Nah, itu yang biasa kita gunakan di dalam kontrak, ya kan. Kalau kita saya bikin perjanjian misalnya tadi dengan Sandi misalnya, itu kita harus pakai kontrak yang sifatnya formal ataupun yang sifatnya baku, gitu. Nah, itu yang namanya bahasa sempurna dan tertulis. Jadi harus tertulis supaya kepastian hukum, ya. Bisa-bisa ada masalah yang digugat, kita punya bukti secara tertulis, ya. Kemudian ada lagi pernyataan kehendak berupa bahasa isyarat. Kalau bahasa isyarat itu mungkin kita bisa temukan di dalam, misalnya kalau ada yang ikut proses pelelangan kayak misalnya ada yang menjual lukisan, ya, kayak lukisan Mona Lisa lah misalnya, yang original, dia bisa tawar misalnya dalam mengadakan lelang, kemudian siapa yang sepakat, ya, dengan harga misalnya 1 triliun misalnya, ya, kita secara diam-diam angkat tangan, ya.
Misalnya ada yang tawar, ya lelang, buka dengan harga berapa, kita angkat tangan sepakat, ada yang sepakat angkat tangan, itu isyarat. Tapi kita secara tidak langsung itu sudah menyepakati, ya kan? Kita angkat tangan, bahasa isyarat itu pun sudah sebagian dari simbol untuk sepakat. Ya, itu namanya bahasa isyarat. Kemudian bahasa tidak sempurna, ya bahasa tidak sempurna itu kayak bahasa sehari-hari ya, kayak kita baku tawar-tawar barang di pasar ya. Tapi kan itu tidak pakai bahasa formal. Yang kita pakai bahasa kayak misalnya kita membeli di toko ya, bikin perjanjian, bikin nota dan lain sebagainya, tapi kita menggunakan bahasa yang tidak sempurna atau bahasa lokal. Ya, karena kalau pakai bahasa yang terlalu formal kan kadang-kadang orang di pasar ada yang mungkin tidak terlalu paham ya, kita. Tapi itu juga termasuk dari pernyataan kehendak. Ya, jadi saya menyatakan kehendak saya bahwa saya setuju, saya sepakat ya, untuk melakukan transaksi ini. Nah, kemudian ada dia membisu. Ada yang bisa kasih contoh mungkin dia membisu ini? Dia membisu itu kayak misalnya Anda naik kendaraan, kayak misalnya naik apa sih namanya di sini, taksi ya. Ya, kemudian ditanya, ya turun di mana? Ya, naik diam-diam, tiba-tiba turun depan, kasih uang. Itu sepakat, ya kan? 5.000, dia tidak tawar-tawar lagi. Misalnya ongkos dari sini ke Impres 5.000, ya kasih 5.000, ya tanpa ada basa-basi. Nah, ya. Jadi itu kita sepakat ya dengan harga yang sudah ditentukan. Jadi kira-kira seperti jadi ada pernyataan kehendak di dalam mengungkapkan kata sepakat. Oke, paham ya? Oke. Kemudian yang syarat yang kedua ada namanya kecakapan. Cakap dengan cakep beda ya? Apa bedanya? Cakep. Kalau cakep berarti ya lebih kepada ya fisik ya, cakep. Ya berarti dia cakep sekali ya. Berarti dia ya menyatakan bahwa dia itu ganteng ya, cantik ya. Tapi kalau cakep itu beda. Cakep itu lebih pada kemampuan apa tuh? Intelektual, kemampuan verbal. Ya, sama kalau di dalam hukum tuh ada namanya seseorang tuh dikatakan cakep kalau memenuhi beberapa syarat, ya kan? Yang pertama contohnya adalah usia. Ya, usia ya. Kalau di dalam undang-undang perkawinan itu beda-beda ya. Ada kalau misalnya di dalam KUH Perdata itu mensyaratkan seseorang dikatakan dewasa untuk melakukan perikatan ataupun perjanjian harus berusia berapa tuh? 21. Ya, 21 tahun. Kalau masih di bawah 21 tahun berarti dia belum dianggap dewasa. Untuk itu dia harus apa? Menggunakan wali. Ya kan? Ya kalau misalnya ada anak tunggal, ya dia punya warisan, misalnya punya rumah dan punya aset yang lainnya, kemudian dia ingin menjual, karena mesti orang tuanya sudah meninggal, ya untuk membiayai kehidupannya sehari-hari itu dia tidak ada uang ya, makanya harus dijual asetnya, warisan. Tapi dia tidak bisa langsung menjual secara langsung ke pihak ketiga, ya, karena dia masih di bawah umur, ya, belum mencapai 21 tahun menurut kitab undang-undang hukum perdata. Kemudian ada lagi kalau misalnya orang menikah, itu kan undang-undang perkawinan ya. Kalau undang-undang perkawinan syaratnya apa? Perempuan harus usia berapa? 16 ya? Oke. Laki-laki? 19. Laki-laki 19. Ya. Jadi itu syaratnya itu ya. Jadi sebenarnya dewasa itu bisa mencapai usia tertentu di dalam undang-undang ataupun yang sudah menikah. Meskipun dia belum mencapai usia kayak tadi perempuan harus 16, tapi kalau dia belum mencapai usia 16 tiba-tiba karena kecelakaan dan lain sebagainya, jadi harus menikah berarti dia sudah dikatakan dewasa ya. Jadi sudah mencukup umur batas usia yang ditentukan dalam undang-undang atau yang sudah menikah. Itu berarti dia dikatakan sudah dewasa. Kemudian ada orang yang selain jadi ada beberapa di dalam ketentuan pasal 1329 itu ada dua kategori subjek hukum yang dibilang tidak cakap. Jadi dia tidak bisa tampil di depan publik ataupun di depan hukum untuk melakukan satu perbuatan hukum. Salah satunya adalah melakukan perjanjian ataupun kontrak, ya. Yang tadi sudah dikatakan belum dewasa, ya. Usianya itu harus sudah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam undang-undang, ya, sudah disebutkan tadi. Kemudian ada lagi keadaan di mana seseorang itu dianggap tidak dewasa. Salah satunya adalah yang ditaruh di bawah pengampuan. Pengampuan itu maksudnya ditaruh di bawah wali, ya. Di antaranya adalah apa tuh? Orang yang sakit ingatan, ya kan? Kalau sakit ingatan kan dia tidak normal, ya. Kemudian ada lagi apa? Gelap
Gelap mata tuh kayak apa? Ada yang tahu gelap mata? Seseorang yang tidak dapat berpikir terang. Iya. Gelap mata itu Kayak seniman. penjudi ya. Ya, dia tidak bisa lihat yang baik-baik ya. Jadi dia bisa dia bisa mengalihkan harta bendanya atau bahkan mungkin yang bukan punyanya dia, punyanya istrinya atau punya orang tuanya tanpa sepengetahuan, karena misalnya addicted dengan judi. Dia sudah ketergantungan dengan judi. Kalau orang judi itu kan biasanya kalau sudah kalah judi ya, itu dalam mobil, udah sertifikat digadekan ya, dikasih ya. Nah, mata gelap, dia tidak bisa berpikir yang sehat kayak gitu. Kemudian ada orang yang dungu, ya. Dungu itu apa tuh? Sama kayak orang yang dungu itu kan biasa bawaan dari lahir ya. Ya kita memang dari lahir dia sudah terganggu mental dan psikologinya. Nah, orang-orang seperti ini tidak bisa dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Nah, salah satunya melakukan kontrak ataupun menandatangani perjanjian dengan pihak lain. Jadi dia harus, makanya dia ditaruh di bawah pengampuan, artinya dia ditaruh di bawah wali, kayak gitu. Kemudian ada pemboros. Pemboros itu ya seseorang yang sering mengalihkan harta bendanya dengan cara yang boros, ya kan? Nah itu kondisi-kondisi orang seperti ini tidak boleh, itu dianggap tidak cakap, ya, karena itu berkaitan dengan syarat kedua yaitu cakap tadi, ya. Jadi ada orang-orang yang dalam kondisi tertentu tidak bisa dianggap cakap dalam melakukan satu perjanjian ataupun perikatan, ya. Itu pasal 1329. Nah, kemudian yang ketiga, itu syarat yang ketiga adalah syarat suatu hal tertentu. Jadi kalau kalian mau bikin satu perjanjian harus memenuhi syarat yang ketiga ini, ya, adalah suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu ini adalah merupakan menurut Profesor Subekti SH bahwasanya suatu hal tertentu ini adalah berkaitan dengan hal-hal yang diperjanjikan. Artinya ada hak dan kewajiban di situ, ya. Jadi sebenarnya unsur hukumnya itu di setiap perjanjian itu ada pada hak dan kewajiban. Ketika kita tadi sudah sepakat, terus kita sudah cakap, ya, dalam melakukan satu perbuatan. Nah, konsekuensi yang ketiga adalah terkait harus adanya suatu hal tertentu. Artinya bahwa harus barang yang ditentukan sebagai objek di dalam perjanjian itu sudah harus ditentukan jenisnya. Jadi harus ada jenisnya. Nah, misalnya Tommy dan Widya, misalnya Tommy dan Widya ini melakukan satu jual beli, di mana melakukan jual beli berupa barang yaitu handphone, ya, karena handphone keluaran terbaru. Kemudian si Widya ini dia lihat di internet iklannya dan lain sebagainya, dia tertarik. Kemudian dia mengkontak si Tommy sebagai vendor ataupun penjual, ya. Meskipun perjanjian jual beli itu dilakukan di bulan Agustus dan barang tersebut baru akan ada pada bulan November, misalnya kan sekarang bulan Agustus, kemudian nanti barang tersebut baru akan ada 2 bulan kemudian. Ya mungkin karena barang tadi masih baru, ya, masih baru di Indonesia dan mungkin baru harus datang dari Amerika, misalnya iPhone, ya. iPhone itu kan biasanya harus menunggu, ya kan, kalau keluaran terbaru, ya. Jadi kita harus menunggu. Nah, sementara si Widya ini sudah melakukan transfer kepada si Tommy, ya, misalnya sudah transfer sekitar nominal 4 juta, tapi barangnya belum ada, barangnya baru akan ada 2 bulan kemudian, ya. Meskipun barang ini baru akan ada 2 bulan kemudian, tetapi perjanjian semacam ini diperbolehkan, ya, karena apa? Jenis barangnya sudah ditentukan, yaitu jual beli handphone, ya. Karena kan tidak mungkin juga kalau kita bikin satu perjanjian tapi objeknya tidak jelas, ya kan? Itu tidak mungkin. Jadi konsekuensinya kalau syarat ketiga ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, karena dianggap tidak pernah ada. Karena objek yang diperjanjikan tidak ada, misalnya gitu kan? Kita mau bikin perjanjian, tapi perjanjian apa? Harus ada dasarnya. Nah, itu terkait dengan objek perjanjian. Bisa dipahami, ya? Bisa. Oke. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah sebab yang halal. Jadi kalau bikin perjanjian yang pertama tadi ada sepakat. Kemudian yang kedua tadi ada cakap. Yang ketiga ada suatu hal tertentu, dan yang keempat ada suatu sebab yang halal. Jadi ketika objek itu sudah terpenuhi, ada barang yang diperjanjikan, sudah cakap, sudah bisa mampu mempunyai kedudukan hukum dalam menandatangani atau membuat satu perjanjian, kemudian sudah ada kata sepakat, maka poin yang keempat yang terakhir itu adalah harus sebab yang halal.
Sebab yang halal ini ada tiga indikator. Yang pertama, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh melanggar ketertiban umum ya. Ada yang bisa kasih contoh? Ya, misalnya si Yuda dengan si Sandi ya, mereka melakukan satu perjanjian. Nah, di dalam klausul ataupun salah satu pasal di dalam perjanjian yang mereka buat itu harus mensyaratkan Yuda atau si Sandi ini harus berpindah agama. Ya kan, berarti syarat tersebut melanggar norma agama, norma kesusilaan ya. Itu tidak sesuai. Ya kan, tidak mungkin orang mau melakukan perjanjian dengan syarat harus pindah agama. Ya kan? Berarti itu sudah melanggar suatu sebab yang halal ya. Contoh lain lagi misalnya Sandi ini misalnya ya, Sandi ataupun si Udin lah misalnya, dia melakukan satu ingin sekali jadi orang kaya ya, tapi pemalas. Gitu kan? Akhirnya kesehariannya dia apa boleh dibikin supaya cepat kaya, ya kan? Akhirnya dia jual beli narkoba misalnya, ya kan? Menjual beli narkoba dan obat-obatan terlarang. Nah, dalam proses perjanjian jual beli dia dengan nasabah ataupun pembeli itu merupakan satu sebab yang tidak halal ya. Sudah melanggar kesusilaan, melanggar undang-undang ya kan, karena ada undang-undang narkotika dan psikotropika itu kan dilarang ya kan. Kemudian ada melanggar norma kesusilaan ya. Ada yang bisa kasih contoh lain lagi mungkin perjanjian sebab yang halal? Misalnya PSK melakukan perjanjian, bisa tidak PSK itu melakukan perjanjian dengan om-om ataupun bisa, tetapi itu melanggar ya kan. Bisa saja, semua orang bisa saja, tapi kan itu melanggar. Yang dinilai di sini adalah suatu sebab yang halal ya. Jadi harus objek yang diperjanjikan itu harus tidak boleh melanggar undang-undang, tidak boleh melanggar kesusilaan, dan tidak boleh melanggar ketertiban umum. Seperti itu. Oke, jadi itu ada keempat syarat ya yang sudah dinyatakan di dalam pasal ataupun diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Kita sampai pada poin kesimpulan. Dapat saya simpulkan bahwasanya di dalam suatu kontrak ataupun suatu perjanjian itu harus mutlak ada 4 syarat. Ya, jadi kalau kalian ingin melakukan satu kontrak ataupun perjanjian, substansi daripada kontrak tersebut harus memenuhi keempat syarat dalam pasal 1320 KUH Perdata ini ya. Oke, yang pertama ada tadi sepakat ya, harus ada sepakat itu yang pertama tuh ya. Kemudian yang kedua ada cakap, yang ketiga yang keempat ya satu sebab yang halal. Jadi keempat syarat ini harus ada di dalam satu perjanjian. Kalau ketika nanti kalian ini akan bekerja ya, setelah kalian kuliah kan kalian akan bekerja, ataupun mungkin sering praktek di rumah ya, melakukan perjanjian dengan siapapun, itu harus memasukkan keempat unsur ini dalam satu perjanjian ya, sehingga perjanjian itu bisa dikatakan sah menurut hukum. Oke, saya kira itu nanti siapa tahu mungkin ada yang mau bertanya, silakan saya kasih kesempatan. Ya, silakan. Apa konsekuensi hukumnya apabila salah satu syarat dalam pasal 1320 tidak terpenuhi? Ya, baik, pertanyaan yang sangat bagus. Ada yang bisa menjawab sebelum saya jawab? Jadi, konsekuensi hukumnya apabila salah satu syarat dalam pasal 1320 ini tidak terpenuhi. Ya, berarti kalau syarat yang pertama dan yang kedua itu menurut Profesor Subekti SH itu merupakan syarat subjektif, ya kan? Karena kata sepakat itu harus yang melakukannya itu pasti subjek, ya, manusia dan badan hukum, ya kan? Kalau subjek hukum itu kan manusia dan badan hukum.
yang mengatakan kata sepakat itu pasti subjek hukum ya, tidak mungkin objek, ya kan? Tidak mungkin benda yang bilang sepakat, ya kan? Pasti itu subjek. Makanya dia dikatakan itu syarat objektif subjektif. Kemudian yang kedua, cakap. Cakap itu kan disyaratkan kepada subjek ya. Ya tadi manusia yang mencapai usia itu kan pasti manusia, tidak mungkin barang ataupun benda yang disyaratkan untuk mencapai usia tertentu ya. Jadi syarat pertama dan syarat kedua ini adalah kemudian dikatakan profesor subjektif bahwa itu merupakan syarat objektif, ya subjektif, sorry. Kalau pasal syarat ketiga, suatu hal tertentu dan satu sebab yang halal itu merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian, ya kan? Suatu hal tertentu itu barang yang diperjanjikan. Kemudian yang keempat itu adalah barang yang diperjanjikan tersebut harus merupakan sesuatu yang halal, yang tidak boleh dilarang oleh undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak boleh melanggar norma ketertiban umum. Ya, jadi jawabannya adalah ketika salah satu syarat tidak terpenuhi, misalnya syarat 1 dan kedua atau syarat subjektif tidak terpenuhi, maka dapat dimintakan pembatalan. Ya kan, dapat dimintakan pembatalan. Sama kayak contoh cakap tadi tuh. Iya, cakap itu artinya dalam hal usia ya. Ada kecakap itu kan bermacam-macam tadi. Tidak cakap dalam hal usia ya. Misalnya Sandi dengan Yuda, misalnya mereka melakukan satu perjanjian jual beli mobil ya. Kemudian si Yuda ini masih 15 tahun. Ya, dia mau beli mobilnya Sandi, misalnya harganya 70 juta. Ya, mereka transaksi, berapa hari kemudian mereka transaksi, kemudian mobil berpindah ke Sandi, dan Sandi Yuda memberikan mobil kepada Sandi, dan Sandi memberikan uang kepada Yuda 70 juta. Satu minggu kemudian maka bapaknya si Yuda datang menuntut mobil ke Sandi. Setelah ditanya-tanya, oh ternyata mobilnya sudah dijual ke Sandi. Kemudian dia minta kembali. Loh, si Sandi tidak mau. Bagaimana saya mau kasih? Saya punya uang sudah kasih ke Yuda 70 juta. Nah, bapaknya si Yuda ini bisa memintakan pembatalan di hakim dengan dasar bahwa si Yuda masih berusia 12 tahun, belum dewasa secara hukum. Nah, itu. Ya, jadi kalau syarat 1 dan yang kedua itu bisa dimintakan pembatalan. Kemudian yang kalau syarat ketiga dan keempat itu tidak terpenuhi, maka itu adalah otomatis batal secara hukum. Jadi perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Gitu. Jadi itu namanya batal demi hukum. Seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Bagaimana jika seseorang mempunyai tujuan buruk tapi melakukan proses perjanjian sesuai prosedur? Apakah hal ini merupakan sebab yang halal? Ya, baik. Pertanyaannya bagus sekali. Menurut Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya, dalam hal ini hukum itu tidak hanya melihat sesuatu yang ada di dalam hati atau pikiran, ya. Yang dilihat adalah hukum adalah pokok perjanjian yang wajib dilaksanakan oleh debitur ataupun yang berhutang dalam perjanjian tersebut. Ketika ada prestasi yang harus diwajibkan kepada si debitur atau si penghutang, maka itulah kemudian yang dilihat, ya, meskipun dia punya itikat tujuannya buruk, ya, tetapi melalui prosedur yang baik. Tapi yang dilihat adalah konsekuensi daripada perjanjian tersebut, yaitu prestasi yang harus dibayar, misalnya seperti ya, apabila di dalam misalnya salah satu perjanjian kredit, ya, contoh perjanjian kredit itu. Jadi tidak ada cerita orang mau menggunakan isi hati ataupun isi pikiran, ya. Yang hukum lihat, ya, kalau kewajibanmu di dalam perjanjian pokok itu yang kau laksanakan, gitu, ya. Saya kira itu ya. Oke. Jadi saya ingatkan kembali untuk teman-teman atau adik-adik sekalian, sekiranya kalau di dalam kuliah kita harus lebih banyak lebih giat, ya, ataupun lebih rajin, karena saya mengulang kembali apa yang sudah kita sepakati di awal, bahwasanya indikator penilaian kita dalam mata kuliah hukum perikatan ini ada beberapa indikator, ya. Yang pertama kita presensi kehadiran, ya. Presensi kehadiran ini 50%, jadi harus itu lebih besar, ya. Kemudian yang kedua ada tugas, bisa ada tugas individu maupun tugas kelompok, ya. Itu 10%, ya. Kemudian ada mid semester, ya. Itu 10%, dan UAS itu ada mid semesternya 15% dan UASnya itu adalah 25%, ya, gitu.
Itu harus diingat karena itu indikator penilaian untuk mata kuliah ini. Ya, saya berharap nanti lebih giat lagi ataupun lebih rajin lagi dalam melakukan proses pembelajaran. Ya. Kemudian kalau ada tugas ataupun hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan materi ini bisa langsung ke grup WhatsApp kita ya, karena kita ada punya grup WhatsApp terkait dengan mata kuliah ini karena masa pandemi ini kan kadang-kadang kita tidak bisa berhadapan secara langsung ya, jadi bisa untuk lebih berinteraksi lebih luas di luar jam kuliah atau di luar kelas kita bisa menggunakan WhatsApp group ya. Oke. Saya kira cukup sekian dari saya untuk hari ini ya, nanti kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom.